Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'in tema sejarah. Pada kesempatan kali ini Bang Jai akan mengangkat tema teori Darwin yang katanya kita manusia berasal dari kera. Pasti kita semua pernah mendengar tentang teori ini. Ya, inilah teori yang pernah menjadi kontroversial di dunia, yang berasal dari seorang tokoh asal Inggris yang bernama Charles Darwin. Teori ini bisa menggiring manusia untuk tidak percaya dengan adanya Tuhan yang menciptakan manusia. Banyak memang yang tidak setuju tentang teori ini, tapi banyak juga beberapa orang yang menganggap bahwa Darwin adalah orang yang jenius dan teori-teorinya tentang evolusi makhluk hidup cukup masuk akal. Namun tahukah kalian, Charles Darwin yang terkenal jenius ini di akhir kisah hidupnya dia memiliki rasa penasaran yang tak pernah terjawab oleh logikanya sendiri, dan bahkan sampai dia mati. Ya, kira-kira kalau di Indonesia dia akan jadi hantu penasaran mungkin. Apa yang membuat dia penasaran? Yaitu tentang bagaimana burung merak bisa tercipta dengan begitu indah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Darwin tidak pernah mengatakan bahwa nenek moyang manusia berasal dari kera. Kisah kejeniusan Darwin bermula pada saat dia menjadi naturalis dalam pelayaran kapal HMS Beagle. Naturalis adalah orang yang mengadakan penyelidikan khusus mengenai binatang dan tumbuhan. Kapal HMS Beagle itu rencananya akan mengelilingi dunia selama 5 tahun. Dari situlah Darwin mendapatkan kesempatan menjadi naturalis muda yang sedang bersemi. Selama perjalanan ini, Darwin mengumpulkan berbagai spesies seperti burung, tanaman, dan fosil. Pelayaran ini juga telah mempengaruhi pandangan Darwin terhadap sejarah alam. Dia mengembangkan teori revolusioner atau tentang asal-usul makhluk hidup yang berbeda dengan pandangan naturalis lainnya kala itu. Bahkan sempat bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab agama Abrahamik, bahwasanya manusia yang pertama hidup di muka bumi bernama Adam. Dan Adam adalah ciptaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pelayarannya itu, Darwin menerbitkan bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Buku ini memperkenalkan teori ilmiah bahwa populasi berevolusi dari generasi ke generasi melalui proses seleksi alam. Buku inilah yang menjadi sebab terbentuknya ilmu pengetahuan baru dan sekaligus merupakan pencetus timbulnya ilmu yang bernama biologi pada abad ke-19. Kontroversial tentang asal-usul makhluk hidup muncul dari hasil pengamatannya terhadap kehidupan macam-macam burung fin yang ada di Kepulauan Galapagos. Dari hasil pengamatannya itu, kemudian Darwin berpendapat bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang pernah hidup di masa lalu. Dan semua evolusi yang pernah terjadi diakibatkan karena adanya seleksi alam. Seleksi alam dalam teori Darwin ini mengandung arti bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Maksudnya, hanya makhluk yang kuat yang mampu bertahan hidup. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada dasarnya mengacu pada dua kata kunci, yaitu evolusi dan seleksi alam. Evolusi merupakan proses berubahnya makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga menghasilkan spesies baru. Sementara seleksi alam bisa diartikan hanya organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang akan selamat. Sedangkan jika tidak mampu menyesuaikan diri, akan mati atau punah. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam teorinya ini, bahkan memang benar. Namun pada tahun 1871, Darwin menerbitkan buku keduanya yang berjudul The Descent of Man, di mana dia secara eksplisit memperluas teori seleksi alamnya ke asal-usul spesies manusia, berdasarkan kesamaan antara manusia dan kera antropoid. Dia berpendapat bahwa manusia dan kera adalah sepupu turun dari nenek moyang yang sama. Sekilas, jika diperhatikan dari pendapatnya, Darwin tidak pernah mengatakan bahwa nenek moyang manusia berasal dari kera. Dia hanya mengatakan bahwa manusia dan kera adalah sepupu turun dari nenek moyang yang sama. Namun dari sinilah terjadi penolakan dari beberapa ilmuwan lainnya.
Mereka tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Darwin. Terlebih lagi waktu itu tidak ada bukti arkeologis yang bisa menguatkan pendapat dari Darwin. Dalam bukunya, Darwin juga sering menghubungkan antara binatang satu dengan binatang lainnya. Misalnya hewan-hewan yang ada di udara, seperti spesies burung berasal dari hewan-hewan di daratan. Jadi dicarilah burung yang mirip dengan hewan darat, lalu dihubung-hubungkan. Kebanyakan hewan-hewan seperti kadal. Di buku tersebut diberikan gambaran bagaimana nantinya kadal ini berevolusi, sehingga keluar sepasang sayap dan terbang, maka jadilah burung. Sedangkan kadal ini digambarkan berasal dari hewan air, yakni seekor ikan yang digambarkan rontok sisiknya, lalu muncul keempat kakinya dan keluar dari air, sehingga jadilah hewan kadal. Darwin juga berkesimpulan bahwa beberapa komponen di alam semesta tidak ada asalnya. Di antara komponen tersebut adalah tanah, api, dan air. Pada intinya, Charles Darwin ingin menghilangkan peran Tuhan dalam penciptaan, sehingga manusia tidak perlu percaya akan adanya Tuhan. Teori Darwin juga mengatakan bahwa bulu-bulu burung merupakan evolusi dari sisik reptil. Kaum evolusionis mempercayai bahwa nenek moyang semua burung adalah reptil. Namun ada satu jenis spesies yang membuat Darwin bingung, yaitu burung merak. Burung cantik dengan pola bulu yang mempesona, berwarna-warni dan postur tubuh yang terlihat anggun. Jadi, pada suatu hari ketika Darwin akan mengajar, di perjalanan dia melihat seekor burung merak yang sedang lewat di depannya. Burung merak itu mengepakkan sayap indahnya di depan Darwin. Darwin takjub melihat keindahan bulu burung merak tersebut. Melihat burung merak yang indah itu membuat Darwin bingung dan bertanya-tanya. Karena mau dibilang burung dia tidak terbang, mau dibilang hewan darat dia tidak bersayap. Darwin tidak bisa menentukan burung merak ini berasal dari hewan apa. Susunan pola bulunya begitu rumit sehingga tidak ada satupun hewan yang cocok untuk dihubungkan dengan burung merak ini. Darwin sempat beranggapan bahwa bulu burung merak terbentuk secara kebetulan, tetapi ia terlalu cantik sehingga membuat orang sulit menerima bahwa ia terbentuk secara kebetulan. Teka-teki tentang burung merak inilah yang terbawa sepanjang hidupnya, sehingga Darwin pernah berkata tentang apa yang terdapat pada burung merak. Setiap kali saya melihatnya, hal itu membuat saya pening. Akhirnya, sampai Darwin meninggal, dia tidak tahu dari mana asal burung merak dan dia pernah mengatakan, "Saya terus muak karena melihat burung merak, karena saya tidak tahu dari mana asalnya." Seorang arkeolog Universitas Indonesia yang bernama Ali Akbar, dalam bedah buku di Taman Ismail Marzuki, meluruskan soal teori yang katanya tercantum dalam dua buku karangan Darwin, yaitu The Origin of Species dan The Descent of Man. Ali Akbar mengatakan, "Setelah saya membaca bukunya yang setebal 500 halaman itu, Darwin tidak pernah mengatakan kalau manusia itu berasal dari kera. Dalam buku pertamanya yang berjudul The Origin of Species, hanya fokus membahas hewan dan tumbuhan. Darwin tidak menyinggung soal asal-usul manusia di bukunya yang pertama ini." Ali Akbar mengatakan, narasi manusia berasal dari kera awalnya adalah karikatur satir di Inggris untuk menyindir Darwin sekaligus menentangnya. Satir The Hornet membuat sebuah karikatur bergambar wajah Darwin berbadan kera. Karikatur buatan pada tahun 1871 inilah yang sukses membuat orang sedunia percaya kalau Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Karikatur itu dibuat untuk menyindir buku Darwin yang kedua, yang berjudul The Descent of Man. Dalam buku itu, Darwin membahas teori tentang tempat lahir dan kepurbakalaan manusia. Dia berteori bahwa nenek moyang manusia kemungkinan berasal dari Afrika, karena nenek moyang gorila dan simpanse juga berasal dari Afrika. Di dalam buku itu, Darwin menuliskan, di setiap wilayah besar di dunia mamalia yang hidup sekerabat dekat dengan spesies yang telah punah di wilayah yang sama. Oleh karena itu,
Kemungkinan besar Afrika dulunya dihuni oleh kera-kera punah yang berkerabat dekat dengan gorila dan simpanse. Dan karena kedua spesies ini kini merupakan sekutu terdekat manusia, besar kemungkinan nenek moyang kita hidup di benua Afrika dibanding di tempat lain. Bila diperlihatkan dari kata-kata Darwin tersebut, tak ada kata-kata Darwin yang menyebutkan manusia berasal dari kera. Dia hanya menyebut baik kera maupun manusia, masing-masing kemungkinan punya nenek moyang di Afrika. Memang sepintas kata-kata Darwin ini seperti memiliki multi tafsir, dan The Hornet melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga dia membuat karikatur wajah Darwin di badan kera, dan membuat Darwin menjadi sosok yang banyak disalahpahami di dunia. Bagaimana menurut kalian? Jika ada pendapat bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.